Pernahkah kamu membayangkan seperti apa rasanya dipaksa menikah dengan seseorang yang bahkan tidak kau kenal, apalagi seorang pengemis di pinggir jalan? Kedengaranana seperti mimpi buruk, tapi bagi Alia, ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Kenyataan yang datang delangan probek, pakaan lusuh, dan masa depan yang gelap. Namaku Alia. Bek kecil aku diajarkan untuk menjaga martabat keluarga. Aku tumbuh dalam rumah megah, di lingkungan yang ia mengenal tinggi, dalam pendidikan, etika, dan, tentu saja, pasangan hidup. Ayahku adalah sosok terhormat, tapi setelah kepergiannya 5 tahun lalu, ibuku mengambil alih semua kendali. Dan satu hal yang selalu diulang-ulang seperti mantra adalah, nama baik lebih berharga dari perasaan. Aku menyelesaikan pendidikan di universitas ternama, punya pekerjaan mapan di perusahaan multinasional, dan berteman dengan orang dari kalangan bertindak. Tapi semua itu runtuh dalam satu malam, tepat ketika aku pulang dari kantor dan ibuku memanggilku makar ke ruang tamuan wajah yang tenjak biasanya. Besok kamu menikah, kata nanya dutar. Drama tanpa, basa-basi tanpa. Aku tertawa kecil, berharap itu hanya bentuk kekhawatiran khas ibu-ibu konservatif soal usia anak gadisnya. Tapi matanya tak bergeming. Ibunya serius. Minggu depan kamu jadi istri Orange. Siapa? Tanyaku dengan alis menerman. Aku sempat berpikir, mungkin dia menjodohkanku dengan anak pengusaha atau politisi. Anggota tapi yang keluar dari mulutnya darahku anggota. Namanya Raka. Hari orang yang tiap hari duduk di depan pas. Yang mengis itu. Dunia yakin berhenti berputar. Apa? Ibuku mengukuk peran. Ayahmu berutang budi padanya. Ina bagian dari janji kami dulu. Dan aku tenjak akan mundur. Aku menolak. Tentu saja aku menolak. Mana mungkin aku menyerahkan hidupku kepada seseorang yang bahkan tak bisa menjaga sendiri? Tapi penolakan itu bukan tandingan dari ancaman ibuku. Menganjil mobil mengzil, bahkan menghapus namaku dari suatu warisan. Semua fasilitas yang pernah aku anggap hakku ternyata bisa diambil kembali Heria dengan satu kata. Tidak. Hari-hari berikutnya berubah menjadi penyiksaan emosional. Ibuku tidak kek memaksaku. Dia membongkar luka lama, menyebut pengorbanan ayahku, dan menuduhku tidak tahu drive. Akuis, berteriak, memohon. Tapi tak ada yang bisa menggoyahkan ketutusan Naa. Hari pernikahan itu datang dengan sunyi. Tenjak ada tenda megah, tenjak ada tamu penting. Hanya aku, Day, dan selembar akad nikah. Raka datang dengan pakaian yang bahkan tidak layak disprint. Tubuhnya kurus, kulitnya terbakar matahari, dan rambutnya kusut seperti tali rafia. Ia mengucapkan ijab kabul dengan gangan suara rencana, lalu menatapku dan berkata, "Terima kasih sudah bersedia menikah denganku." Aku menunduk, tidak karena malu, tapi bi. Ini bukan pernikahan, di pengorban. Dan aku bersumpah tek akan pernah menganggapnya suami. Hari tidak berhak menyentuhku. Tidak malam ini, tidak selamanya. Kami tinggal di urtrakan kecil yang bahkan lebih sempit dari ruang cuci di rumah ibuku. Dindingnya berbuat dari triplex. Ranjangnya Heria tikar dengan bantal gepeng. Dan kamar mandinya di luar. Setiap sudut ruru itu barabeak tentang kemiskinan. Malam pertama kami, tidak ada apa-apa selain keheningan. Raka duduk di lantai, menyandar pada dinding, dan memang langit-langit. "Aku tidak akan menyentuhmu," kata Nanya. "Aku tahu kamu tidak ingin aku di sini." Aku tidak menjawab, tapi dalam hati aku beruk. "Bagus. Jangan pernah berpikir kamu punya hak aksi hidupku." Tapi malam demi malam, sesuatu mulai terasa janggal. Aku perhatikan Day sering keluar sebelum subuh dan kembali malam hari, tapi tubuh ia tenjak pernah kotor. Bahkan Ka terlihat bersih dan segar. Apakah benar Day masih mengemis? Satu malam, aku terbangun dan mengintip. Di sudut ruangan, Raka membuka lemari kecil dan mengeluarkan sebuah laptop ticis, bersih,
dan mahal. Ia memakainya sambil mengenakan kacamata baca, lalu menggetik seperti eksekutif di kantor mewah. Siapa sebenarnya pria ini? Apa aku baru saja menikah dengan seseorang yang selama ini menyamar? Dan kalau iya, kenapa? Itulah awal dari teka-teki besar dalam hidupku. Kisah ini tak bukan hanya tringkahan yang dipaksakan. Ini mencoba menyelami rahasia yang tersembunyi di balik pakaan compang-compak dan menemukan bahwa tidak semas yang tampak hina di luar itu tenjak berharga di dalam. Dan pada saat itulah aku sadar, hidupku baru saja memasuki babak yang tenjak pernah aku bayangkan sebelumnya. Rutinitas di rumah kecil yang sekarang terpaksa saya sebut rumah, menjadi dingin, mekanis dan diam. Saya hampir tidak berbicara dengan Raka. Dia juga tidak mencoba melakukan percakapan. Jarak pertahankan. Aku tidur di lantai saat aku menyusut di sudut tempat tidur tikar. Ingin bangun dari mimpi buruk yang sepertinya tidak ada habisnya. Namun, selama beberapa hari, sesuatu mulai mengganggu saya hampir tanpa terasa. Sikap Raka tidak cocok dengan gambar yang saya miliki dari seorang pengemis. Dia keluar setiap hari sebelum matahari terbit, selalu tanpa membuat suara, seolah-olah dia tidak ingin membangunkan saya. Dan itu kembali pada sore hari, tanpa sedikit kotoran pada pakaian atau debu di kaki saya. Bahkan jika kita mati di lumpur, dia selalu melihat bersih. Dalam beberapa hari, itu memiliki buah-buahan segar atau barang-barang supermarket. Dari mana asal uang itu? Itu tidak masuk akal. Dan itu adalah salah satu fajar bahwa semuanya mulai berubah. Saya terbangun dengan derit lembut yang datang dari pintu kayu kecil. Saya membuka mata tanpa suara, dan melihat Raka, dengan langkah yang cermat, mendekati kabinet kecil di dinding. Dia membuka pintu dengan kunci yang selalu dibawa di sakunya. Dari sana, dia mengambil sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan menemukan. Notebook yang tipis, modern, jelas mahal. Dia duduk di lantai, menyalakan layar, meletakkan kacamata yang bijaksana, dan mulai mengetik dengan kelincahan yang mengesankan. Jari-jarinya menari di keyboard sebagai seseorang yang biasa bekerja dengannya setiap hari. Saya lumpuh. Sebagai seseorang yang menghabiskan hari-hari duduk di trotoar pasar, meminta koin, dapat memiliki laptop yang, dari apa yang saya ketahui, harganya lebih mahal dari semua konten rumah kita. Keesokan paginya, saat dia pergi seperti biasa, saya bangun dengan cepat dan langsung pergi ke lemari. Laptop sudah hilang. Tapi di tengah pakaian yang dilipat, saya menemukan kejutan lain. Arloji yang sangat mahal, merek-merek yang hanya saya lihat di majalah mewah. Itu otentik. Tidak ada cara untuk dipalsukan. Pikiranku terseret. Apakah saya menikah dengan penjahat? Seorang buron? Seorang pedagang? Saya menghabiskan hari-hari berikutnya mencoba menonton setiap langkahnya. Suatu malam, saya memutuskan untuk menghadapi dan bertanya. Ketika dia kembali ke rumah, saya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Raka, sebelumnya kau memberitahuku bahwa kamu menghabiskan hari di pasar, kan?" Dia mengangguk, seperti yang selalu dia lakukan, tanpa antusiasme, tanpa emosi. Tapi pakaianmu bersih. Tangannya tidak memiliki noda pun. Bisakah Anda menjelaskan ini kepada saya? Dia melihat ke bawah. Itu sunyi. Dan pada saat itu, keheningannya berbicara lebih keras daripada jawaban apapun. Ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Dan itu tidak kecil. Itu cukup besar baginya untuk mempertahankan kehidupan ganda. Cukup untuk menyamarkan seseorang yang tidak. Dan itu memakan saya. Saat itulah saya membuat keputusan paling berisiko dalam hidup saya sejauh ini. Saya akan mengikutinya. Malam berikutnya, saya berbaring lebih awal, berpura-pura lelah. Ketika saya mendengar ranger lampu dari pintu, saya bangkit perlahan dan mendekati jendela. Saya melihat Raka memasuki sedan mewah hitam, diparkir di seberang jalan. Mobil itu menggambar diam-diam. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Seorang pengemis dengan mobil yang mudah sepadan dengan harga apartemen. Dengan hati saya dipecat, saya mengambil mantel saya dan meninggalkannya.
Saya menelepon taksi sepeda motor dan meminta untuk mengikuti mobil dari kejauhan. Kota itu sudah tidur, tetapi duniaku baru saja mulai bangun. Mobil Raka melakukan perjalanan beberapa lingkungan sampai dia tiba di pusat. Itu diparkir di depan gedung modern dengan fasad cermin dan keamanan di pintu masuk. Sebuah bangunan di mana hanya perusahaan penting yang haus. Aku bersembunyi di balik tiang. Tanganku berkeringat. Saya melihat Raka keluar dari mobil, sekarang dengan postur yang sama sekali berbeda. Bahu mengangkat, langkah-langkah tegas, seperti seseorang yang biasa dihormati. Penjaga keamanan menyambutnya dengan gerakan yang lebih mirip penghormatan. Di sana, di depan mata saya, pengemis menjadi seseorang yang penting. Dia memasuki gedung. Saya terus menonton dari jauh. Beberapa menit yang lalu, fasad itu menyala dengan nama perusahaan teknologi yang saya dengar. Multinasional, terlibat dengan solusi dan inovasi digital. Perutku berguling. Siapa pria yang saya nikahi? Dan yang paling penting, mengapa dia berpura-pura miskin? Saya kembali ke rumah Fajar itu, dengan pikiran saya berputar. Saya terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa saya bayangkan. Bukan hanya tentang pernikahan yang dipaksakan atau pria misterius. Itu ada pada sebuah rencana, alasan tersembunyi, sebuah kisah yang belum diberitahu kepada saya. Dan saya bertekad, saya akan menemukan segalanya. Setelah malam itu, tidak ada hal lain yang masuk akal. Saya tidak bisa bekerja, makan, atau bahkan tidur dengan benar. Setiap gerakan Raka, setiap kata yang katanya, tampaknya bersembunyi lebih dari yang dia ungkapkan. Dia berpura-pura miskin. Saya memiliki kehidupan ganda. Dan sekarang saya menginginkan jawaban. Tapi bagaimana cara bertanya? Bagaimana menghadapi seseorang yang menghabiskan seluruh minggu berbaring di wajah saya? Hidup di sisi saya seolah-olah tidak ada yang salah? Pada akhir minggu itu, ketika dia kembali dari rutinitas pengemis, saya duduk di sofa, mata saya tertuju pada pintu. Dia memperhatikan tatapan saya, ragu-ragu, dan sebelum saya bisa melarikan diri ke kamar, saya menembak. Kita perlu bicara. Dia berhenti. Butuh napas dalam-dalam. Setelah beberapa detik, dia mengangguk. Dia berbicara. Siapa kamu? Raka? Suaraku keluar dengan kuat, tapi jantungnya cepat. Sebenarnya, bukan pria kotor di pasaran. Bukan suami yang diam yang tidur di lantai. Tetapi pria yang mengendarai mobil impor dan memasuki bangunan mewah di tengah malam. Dia diam. Dan untuk sesaat, saya pikir saya akan lari dari percakapan. Tapi kemudian dia duduk, melepas sepatunya perlahan dan menatap mataku untuk pertama kalinya dengan ketulusan. Aku semua itu. Alia, pria yang Anda lihat di pasar, dan pria yang Anda lihat memasuki gedung itu. Jantungku berdetak lebih cepat. Mengapa? Raka mengambil napas dalam-dalam lagi. Bahunya sepertinya menimbang ton. Karena aku ingin memastikan kamu akan mencintaiku, bukan untuk penampilan, bukan untuk kekayaan, tapi dari apa aku di dalam. Dia berhenti. Aku tumbuh melihat orang-orang mendekati ayahku karena minat. Saya melihat pernikahan gagal karena uang adalah satu-satunya hubungan antara dua orang asing. Dan ketika saya belajar tentang Anda, ketika janji ayah Anda datang kepada saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Saya heran. Di satu sisi, sepertinya pembenaran paling mulia yang bisa diberikan siapapun. Di sisi lain, itu adalah manipulasi yang dalam, kebohongan yang dibangun dengan hati-hati. Jadi semua ini, apakah ini tes? Ya. Saya perlu tahu siapa Anda sebenarnya. Jika Anda bisa melihat saya sebagai seorang pria, bukan sebagai status. Dia menundukkan kepalanya. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. Dan pada saat inilah saya menyadari sesuatu yang penting. Di balik kebohongan, ada rasa sakit yang nyata. Raka bukan hanya orang kaya yang berpura-pura miskin. Dia adalah seseorang yang ditandai dengan kekecewaan, hubungan berbasis penampilan,
orang-orang yang bertukar kasih sayang dengan angka. Dan trauma ini membuatnya membangun baju besi, pementasan di mana dia bisa mengamati yang lain tanpa dikenali. Ini adalah konsep utama di sini, kebenaran emosional. Kebenaran tidak selalu tentang fakta. Terkadang ini tentang niat di balik sikap. Raka tidak ingin membodohi saya karena kejahatan. Dia ingin tahu apakah dia akan dicintai apa itu sebenarnya. Dan ini adalah sesuatu yang, jauh di lubuk hati, kita semua inginkan. Tetapi masalahnya adalah, apakah tujuan membenarkan cara? Saya salah. Dikhianati. Bagaimana saya bisa mempercayai seseorang yang telah menyembunyikan wajah mereka sendiri begitu lama? Saat itulah ibuku muncul. Terkejut. Tidak ada peringatan. Tidak ada panggilan telepon. Dia baru saja tiba, mengetuk pintu, dan memasuki matanya penuh kekhawatiran. Dia duduk, menatap Raka dan kemudian menatapku. Sudah waktunya bagimu untuk mengetahui keseluruhan cerita. Aku menahan napas. Alia, pernikahan Anda bukan hanya kesepakatan. Itu adalah janji yang dibuat antara dua pria yang menghormati diri mereka sebagai saudara. Ayah dan ayah Raka Anda. Bertahun-tahun yang lalu, ketika perusahaan kami berada di ambang kebangkrutan, keluarganya yang menyelamatkan kami. Dan sebelum dia meninggal, ayahnya meminta Raka untuk menjagamu. Bukan sebagai hutang, tapi seperti warisan. Kata-kata ibuku bergema di dalam diriku seperti kilat di langit yang bersih. Raka tidak hanya menyajikan keinginan pribadi. Dia berusaha menghormati sesuatu yang lebih besar darinya. Mengapa tidak ada yang memberitahuku sebelumnya? Karena Anda pantas memilih sendiri. Tapi Raka, dia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya ingin tahu apakah cinta sejati masih ada, bahkan tanpa nama keluarga, figur atau kemewahan. Kebenaran, akhirnya, ada di hadapanku. Saya menikah dengan seorang pria yang menguji saya. Itu berbohong. Itu membuat saya dalam perangkap emosional. Tetapi dia juga menghadapi seseorang yang memiliki keberanian untuk membuka pakaian yang dia miliki, hanya untuk dilihat dengan mata murni. Dan sekarang pilihannya ada di tangan saya. Apakah dia menipu saya? Ya. Tapi apakah saya tidak pernah menghakiminya juga? Bukankah saya kejam untuk membencinya sejak hari pertama, bahkan tanpa mencoba mengenalnya? Pada saat itu, saya menyadari, kisah itu bukan tentang seorang pria yang menipu seorang wanita. Itu tentang dua dunia yang berlawanan yang mencoba bertemu. Dan agar itu terjadi, seseorang harus bangga. Mungkin seseorang itu aku. Selama berhari-hari, dada saya membawa berat yang tidak bisa saya sebutkan. Itu adalah tumpukan emosi yang membingungkan, kekecewaan, kemarahan, rasa terima kasih, dan bahkan kekaguman. Dalam keheningan, saya menghidupkan kembali semua yang saya temukan. Kehidupan yang saya pikir saya tahu telah hancur, tetapi bukan karena bencana, tetapi untuk kebenaran yang diungkapkan terlambat. Raka, dengan semua topengnya, bijaksana, tanpa menagih saya, tanpa menekan saya. Dia sepertinya mengerti bahwa saya membutuhkan waktu. Dan mungkin itulah yang paling tersentuh dengan saya. Fakta bahwa dia menghormati bahkan keheningan saya. Tapi keraguan tidak meninggalkan saya sendiri. Apakah ada orang yang berbohong dengan niat baik layak mendapat kesempatan kedua? Malam berikutnya, saya memutuskan untuk membuka permainan. Dia duduk di sudut ruangan, mengaduk sesuatu di ponselnya saat aku mendekat. Jantungku berdegup kencang. Tapi aku perlu berbicara. Raka, apakah kamu masih ingin melanjutkan denganku? Dia menatapku, terkejut dengan inisiatifku. Setelah detik ragu-ragu, dia merespons dengan kuat. Ya, tetapi hanya jika Anda mau. Saya tidak pernah ingin menangkap Anda. Saya hanya ingin Anda melihat saya seperti saya. Kami diam sejenak. Dan kemudian saya mengatakan apa yang telah saya lakukan di hari-hari. Saya merasa dikhianati. Tetapi saya juga menyadari bahwa mungkin saya juga tidak pernah mencoba melihat Anda. Sejak awal,
Saya menilai Anda oleh pakaian, rumah, penampilan. Bukan sesaat saya bertanya-tanya siapa Anda di dalam. Pengakuan ini tidak mudah bagi saya. Untuk mengakui bahwa saya juga membuat kesalahan membutuhkan keberanian. Karena, jauh di lubuk hati, rasa sakit saya bukan hanya kebohongannya. Itu berasal dari kebutaan saya sendiri. Saya, yang selalu mendapati diri saya masuk akal dan adil, menyadari betapa dangkal saya. Dan inilah poin sebenarnya dari bagian sejarah ini, penebusan timbal balik. Gagasan penebusan tidak hanya terkait dengan pertobatan dari mereka yang melakukan kesalahan, tetapi juga dengan kemampuan mereka yang terluka untuk membangun kembali sesuatu tentang puing-puing luka. Memaafkan tidak melupakan. Itu adalah pemahaman, menerima dan memutuskan untuk melanjutkan, dengan atau tanpa orang di sebelahnya. Selama berhari-hari, saya menyaksikan Raka seolah-olah saya pertama kali melihatnya. Saya perhatikan bagaimana dia memperlakukan tetangga dengan ramah. Seperti biasa meninggalkan hal-hal yang diatur sebelum pergi. Bagaimana dia menyiapkan kopi saya, bahkan ketika saya tahu saya tidak akan minum. Gerakan kecil yang pernah saya abaikan, sekarang mereka mendapatkan makna baru. Pada tahap inilah saya mengerti, karakter mengungkapkan dirinya secara detail. Ya, dia membuat kesalahan saat bersembunyi. Tetapi bahkan tersembunyi, dia tidak pernah agresif, tidak sopan atau acuh tak acuh. Dan itu banyak dikatakan. Pada sore yang hujan, ketika kami menyaksikan air menetes melalui ubin seng, saya memutuskan untuk berbicara dengan ibu saya. Saya perlu mendengar pendapat selain pendapat saya. Dia menerima saya dengan tampilan kuat yang sama seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Mungkin penyesalan, mungkin pemahaman yang terlambat. Bu, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku semua kebenaran sejak awal? Dia menghela nafas dalam-dalam dan menjawab, karena kupikir kamu perlu merasakan dengan hatimu, tidak hanya memahami kepalamu. Jika saya telah memberitahu Anda segalanya, Anda mungkin tidak akan pernah menemukan siapa Anda. Kata-kata ini selaras dalam pikiran saya selama berjam-jam. Jauh di lubuk hati, saya tahu, semuanya mengubah saya. Saya bukan lagi wanita yang percaya cinta adalah tentang kompatibilitas sosial. Saya tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Malam itu aku duduk dengan Raka di meja. Untuk pertama kalinya, kita saling berhadapan secara setara. Aku tidak akan berbohong. Raka, butuh waktu bagi saya untuk percaya lagi. Tapi, jika Anda bersedia membangun kembali dengan saya, secara bertahap, saya ingin mencoba. Matanya bersinar. Bukan dari euforia, tetapi kelegaan. Seperti yang akhirnya melepaskan beban. Saya teratas. Alia. Bahkan jika itu membutuhkan. Bahkan jika itu sulit. Pada saat itu, tidak ada ciuman yang bersemangat atau janji yang berlebihan. Hanya keputusan diam antara dua orang yang telah memutuskan untuk meninggalkan peran lama, korban dan penipu, dan akhirnya mulai, seperti dua jiwa yang bersedia belajar dari satu sama lain. Dan mungkin itu adalah cinta sejati. Bukan apa yang lahir siap, tetapi apa yang dibangun, hari demi hari, antara kesalahan dan pengampunan. Hari-hari berikutnya tampaknya bab baru sebuah buku dalam rekonstruksi. Raka dan saya masih tinggal di rumah sederhana yang sama, dengan dinding rapuh yang sama dan furnitur sederhana. Tapi ada sesuatu yang berbeda di udara, kejujuran. Sekarang setiap kata berubah tidak takut, tanpa topeng. Dia mulai memberitahu saya perlahan tentang kehidupannya yang sebenarnya. Posisinya, perusahaan yang dipimpinnya, tantangan yang dia hadapi, dan mengapa dia menyembunyikan segalanya. Anehnya, dia tidak tersentuh oleh kesombongan. Tidak pernah membual apa yang Anda miliki atau dapat Anda beli. Sebaliknya, saya berbicara tentang pencapaian dengan kerendahan hati, dan itu, saya akui, melucuti saya lebih dari hadiah mahal. Ketika dia mengungkapkan kepada saya rahasianya, saya juga mulai mengungkapkan milik saya, rasa tidak aman saya. Kadang-kadang saya menilai orang berdasarkan penampilan,
Cara saya diciptakan untuk percaya bahwa cinta adalah sesuatu yang berada dalam standar dan status. Menyadari sakit itu, tetapi saya juga membebaskan. Suatu malam duduk berdampingan di teras, dia bertanya, "Jika saya mengenal Anda sebagai CEO sejak awal, apakah Anda akan memperlakukan saya secara berbeda?" Butuh beberapa detik untuk menjawab. Kebenaran ditimbang. Mungkin ya. Saya akan ramah, sopan. Tapi saya tidak akan pernah benar-benar mengenal Anda. Itu akan berada di permukaan. Seperti yang selalu saya lakukan. Itu adalah kebenaran. Dan itu juga ironi dari keseluruhan cerita ini. Dia harus bersembunyi untuk belajar melihat. Selama minggu-minggu, kami mengulangi ikatan kami. Bukan dengan sumpah abadi atau janji-janji kosong, tetapi dengan sikap sederhana. Dia memasak, saya mencuci piring. Dia menunggu saya dari pekerjaan, saya mendengar dia bercerita tentang hari itu. Kami mulai lebih banyak tertawa. Untuk membagi keheningan. Berjalan sebagai mitra, bukan aneh yang ditangkap oleh kontrak. Suatu hari dia membawa saya ke gedung yang saya lihat di pagi hari ketika saya mengikutinya. Tapi sekarang, berpegangan tangan, dia telah membawaku ke ruang utama. Di sana, dia memperkenalkan saya kepada beberapa rekan satu tim, yang memperlakukan saya dengan hormat, bukan siapa dia, tetapi karena sekarang saya juga bagian dari cerita itu. Dan saat itulah saya mengerti, penampilan bisa menipu, tetapi koeksistensi mengungkapkan. Untuk waktu yang lama, saya terkait dengan nilai dengan estetika, dengan pakaian, mobil, bahasa. Tapi yang benar-benar mendukung hubungan bukanlah simbol eksternal. Inilah yang dipilih setiap orang untuk membangun dalam yang tak terlihat, dalam kesabaran, dalam perawatan, dalam waktu yang didedikasikan satu sama lain. Tentu saja, jalan sejauh ini tidak lurus. Saya menangis. Saya bertanya. Saya takut. Ada hari-hari ketika saya ingin pergi. Tapi sesuatu di dalam diri saya, mungkin sesuatu yang bahkan tidak saya mengerti sendiri, pertahankan saya di sana. Karena, bahkan tanpa menyadarinya, saya sudah belajar mencintai tanpa label. Mencintai dengan mata tertutup pada apa yang dilihat dunia, dan terbuka untuk apa yang dirasakan hati. Dan ketika saya melihat Raka di lift itu, dengan postur tubuhnya yang sederhana dan penampilan yang tulus, saya menyadari bahwa dia adalah orang yang sama yang tidur di lantai untuk menghormati saya. Yang sama yang keluar dalam keheningan agar tidak membangunkan saya. Hal yang sama yang mengalami penghinaan saya tanpa pernah mengangkat suaranya. Dan sekarang, hal yang sama yang memberi saya ruang untuk memutuskan sendiri. Malam itu, ketika kami kembali ke rumah, aku berbaring di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi gerakan saya berbicara lebih dari 1000 pernyataan. Dia memegang tanganku. Tidak sulit, tapi tegas. Karena mereka yang memahami cinta itu, menjadi kenyataan, harus bebas. Dan dalam keheningan bersama inilah kisah nyata kami dimulai. Anehnya, dia tidak tersentuh oleh kesombongan. Tidak pernah membual apa yang Anda miliki atau dapat Anda beli. Sebaliknya, saya berbicara tentang pencapaian dengan kerendahan hati, dan itu, saya akui, melucuti saya lebih dari hadiah mahal. Ketika dia mengungkapkan kepada saya rahasianya, saya juga mulai mengungkapkan milik saya, rasa tidak aman saya. Kadang-kadang saya menilai orang berdasarkan penampilan. Cara saya diciptakan untuk percaya bahwa cinta adalah sesuatu yang berada dalam standar dan status. Menyadari sakit itu, tetapi saya juga membebaskan. Suatu malam duduk berdampingan di teras, dia bertanya, "Jika saya mengenal Anda sebagai CEO sejak awal, apakah Anda akan memperlakukan saya secara berbeda?" Butuh beberapa detik untuk menjawab. Kebenaran ditimbang. Mungkin ya. Saya akan ramah, sopan. Tapi saya tidak akan pernah benar-benar mengenal Anda. Itu akan berada di permukaan. Seperti yang selalu saya lakukan. Itu adalah kebenaran. Dan itu juga ironi dari keseluruhan cerita ini. Dia harus bersembunyi untuk belajar melihat. Selama minggu-minggu, kami mengulangi ikatan kami. Bukan dengan sumpah abadi atau janji-janji kosong,
Tetapi dengan sikap sederhana, dia memasak, saya mencuci piring. Dia menunggu saya dari pekerjaan, saya mendengar dia bercerita tentang hari itu. Kami mulai lebih banyak tertawa. Untuk membagi keheningan. Berjalan sebagai mitra, bukan aneh yang ditangkap oleh kontrak. Suatu hari dia membawa saya ke gedung yang saya lihat di pagi hari ketika saya mengikutinya. Tapi sekarang, berpegangan tangan, dia telah membawaku ke ruang utama. Di sana, dia memperkenalkan saya kepada beberapa rekan satu tim, yang memperlakukan saya dengan hormat, bukan siapa dia, tetapi karena sekarang saya juga bagian dari cerita itu. Dan saat itulah saya mengerti, penampilan bisa menipu, tetapi koeksistensi mengungkapkan. Untuk waktu yang lama, saya terkait dengan nilai dengan estetika, dengan pakaian, mobil, bahasa. Tapi yang benar-benar mendukung hubungan bukanlah simbol eksternal. Inilah yang dipilih setiap orang untuk membangun dalam yang tak terlihat, dalam kesabaran, dalam perawatan, dalam waktu yang didedikasikan satu sama lain. Tentu saja, jalan sejauh ini tidak lurus. Saya menangis. Saya bertanya. Saya takut. Ada hari-hari ketika saya ingin pergi. Tapi sesuatu di dalam diri saya, mungkin sesuatu yang bahkan tidak saya mengerti sendiri, pertahankan saya di sana. Karena, bahkan tanpa menyadarinya, saya sudah belajar mencintai tanpa label. Mencintai dengan mata tertutup pada apa yang dilihat dunia, dan terbuka untuk apa yang dirasakan hati. Dan ketika saya melihat Raka di lift itu, dengan postur tubuhnya yang sederhana dan penampilan yang tulus, saya menyadari bahwa dia adalah orang yang sama yang tidur di lantai untuk menghormati saya. Yang sama yang keluar dalam keheningan agar tidak membangunkan saya. Hal yang sama yang mengalami penghinaan saya tanpa pernah mengangkat suaranya. Dan sekarang, hal yang sama yang memberi saya ruang untuk memutuskan sendiri. Malam itu, ketika kami kembali ke rumah, aku berbaring di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi gerakan saya berbicara lebih dari 1000 pernyataan. Dia memegang tanganku. Tidak sulit, tapi tegas. Karena mereka yang memahami cinta itu, menjadi kenyataan, harus bebas. Dan dalam keheningan bersama inilah kisah nyata kami dimulai.